Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. InsyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mulakan pengisian kita pada malam ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salamah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Dikasihi pengurus masjid, para imam, seluruh jamaah, tuan haji, para ayah, abang, adik, kakak, anak-anak kasih karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertama kita panjatkan kesyukuran yang besar dulu, kini dan selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaan rahmat kasih sayang Allah. Kita masih terus bersama-sama di kalangan hamba-hamba pilihan Allah yang dirizkikan dengan umur, yang dirizkikan dengan Islam dan iman, dan dirizkikan mengisi umur serta pembuktian keimanan kita pada waktu dan saat ini, dengan kita sama-sama dirizkikan Allah untuk melaksanakan tanggungjawab kefarduan salat maghrib secara berjamaah, dan Allah mesti sudi meminjamkan kepada kita rasa kesungguhan meyakini adanya urusan negeri akhirat, lalu Allah menjadikan kita terpilih berada di rumahnya yang mulia, dan moga-moga penantian waktu masuknya solat fardu isya ini menjadi salah satu yang diterjemahkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika diterjemahkan tentang sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan, perlindungan, ya, arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Salah satunya ialah wa rajulun mu'allaqun qulubun fil masajid, yaitu orang lelaki yang mana hatinya itu telah benar-benar tergantung di masjid, dengan maksudnya bahawa dia ini adalah orang yang paling berhajat agar selalu dirizkikan Allah berada di rumah Allah setiap hari waktu solat, dan rutin itu menjadikan dia menunjukkan keimanannya di hadapan Allah, kerana dalam pergantian waktu solat itu dia adalah orang yang sangat merindukan ataupun menanti-nantikan datangnya pula solat yang akan datang. Umpamanya kita pada malam ini Allah rezekikan kita solat maghrib, dan Allah rezekikan kita ada waktu duduk di rumah Allah. Sebab ada orang tadi, sahabat kita, saudara kita, lepas salam dia balik, tapi Allah masih rezekikan kita. Kerana saya yakin kita memiliki satu pandangan dan juga berhajat duduknya kita di rumah Allah itu kerana ada pahala yang akan sampai dalam akaun kita di akhirat untuk saat dan detik ini. Akan begitu, ya. Kita bukan saja duduk, sebab kita selalu mengambil motivasi yang sama. Istimewanya rumah Allah ini, duduk saja bila sudah diletakkan dengan niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku duduk di masjid kerana Allah, duduk saja, maka non-stop pahala kita berjalan. Tak payah buat apa-apa. Tengok masjid, tengok kipas, tengok lampu, itu pun dapat duit. Kan? Kalau ada pekerjaan begitu di dunia yang sangat mudah, hanya menengok dapat duit, kan? Maka orang akan berlumba-lumba.
Tapi karena pahala itu tidak dinampak dengan mata yang zahir, hanya diyakini dengan keimanan, maka sebab itulah hanya sedikit yang mampu. Itu yang Allah sebut, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Aku memberikan manusia ini terlalu banyak nikmat. Banyak nikmat. Sehingga ada 2 kali kalau tak silap Allah ulang dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mahu menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, kamu tidak akan boleh hitung. Tapi kata Allah, dalam nikmat yang aku beri banyak ini, walakin aksaran nasi la yashkurun. Banyak manusia yang bila tidak mengenal secara hakiki keimanan, banyak di antara manusia ini tidak bersyukur. Buktinya di mana? Jangan tengok tempat lain. Di rumah Allah saja kita boleh nampak. Ya, setiap kali datang waktu solat, siapa yang berusaha untuk menjaga waktu solatnya, maka orang-orang itulah yang berusaha menjaga kalimat syukurnya tu. Yang Allah juga sebut, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kamu kalau betul kamu tu bersyukur kata Allah, maka kamu mempersembahkan syukur itu bukan dengan lisan, tapi adalah dengan ibadah yang telah pun diminta dan dituntut untuk kamu laksanakan dengan sesempurna yang mungkin. Begitu. Ya, saya mulakan mukaddimah pada malam ini untuk kita mensyukuri nikmat umur. Karena kita baru 6 hari di tahun 2024. Dengan makna umur kita secara perkiraan bertambahlah. Kalau kira tahun bermaksud bertambah umur kita 1 tahun. Kalau kira tahun, saya sudah masuk umurnya 42 tahun. Ya, jadi tuan-tuan haji, para ayah yang berada di hadapan saya ini, kita ada angka secara perkiraan daripada sijil lahir kita. Itulah umur kita. Yang ulama sebut tahun demi tahun yang berganti itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat mahal untuk dipandang dengan pandangan iman dan juga takwa, kerana dia adalah ibarat tempoh itulah kita sedang berjalan untuk dengan sebenar-benar mengambil seluruh bekalan mengenali Allah sebelum kita dipanggil pulang. Saya sudah 42 tahun berjalan di bumi Allah, dipinjamkan hidup, dipinjamkan seluruh nikmat. 42 tahun ini kalau tidak dipandang dengan iman, tidak dipandang dengan ilmu, maka ditanyakan selalu kepada diri kita, berapa tahun lagi umur yang kau perlukan untuk kau boleh dapat redha Allah? Karena umur 42 ini sudah melepasi separuh umur manusia, iaitu 30 tahun. Umur separuh manusia ini disebut 30-35. Karena Nabi kita hidup 63 tahun. Dan saya yakin ada tuan haji, para ayah kita yang umurnya melepasi umur Nabi Muhammad 63. Ada yang melepasi, Allah rezekikan umurnya lebih. Makanya kitalah juga yang selalu memanfaatkan nikmat umur ketika bergantinya tahun, bergantinya bulan, bergantinya minggu, hari, minit, jam, apa semua itu. Kita harus sedar bahawa kita sedang berjalan kembali kepada Allah, menunggu waktu dipanggil pulang oleh Allah. Maka soalan pertama di padang mahsyar adalah soalan yang kita sebutkan dulu tentang umur. La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan berganjak, tidak akan bergerak semuanya kaki-kaki anak Adam. Kita inilah, kata Nabi, di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, sebelum dia mampu menjawab, boleh menjawab 5 soalan. Ada yang menyebut 4 soalan, berarti saling berkait. Tapi yang saya bacakan daripada Ibn Mas'ud mengatakan 5 soalan. Apa soalan paling pertama? Ya Allah akan tanya kita, semua kita akan melalui perkara tersebut. Yang saya selalu sebutkan hadis ini dipanggil sebagai soalan SPM, soalan padang mahsyar. Saya mengajak diri saya, para ayah, para tuan haji yang kita sudah melepasi umur separuh manusia. Hadis ini kalaupun kita tidak hafal matanya, ya matanya tu dan yang tadi la tazulu, hafallah artinya walaupun tidak secara berurutan, tapi kita boleh mengambil penghayatan. Yang paling pertama ditanya Allah nanti, kaki kita tidak boleh bergerak pada mahsyar adalah tentang umur.
an umrihi fima afna. Jadi kita ni yang sudah 40, 50, 60, dua kita akan dapat soalan. Umur, kata Allah, apa yang kau buat dengan umur yang aku beri? Kau telah melepasi umur lebih daripada orang lain. Sudah 2024, kau telah melalui umur sepanjang, kalau saya sekiranya 42 tahun, sekarang 2024, maka umur yang dibawa itu ditanda Allah. Soalan keduanya apa? Wa an syababihi fima abla. Waktu mudamu, muda. Ini ada orang muda di sini kan? Ya. Kalau di Malaysia ini 40 ini baru dipanggil muda. Pemuda. Ya. Puluhan. Muda. Sebab tu bila digunakan perkiraan kita di Malaysia, itu yang kita kata ada orang bila sudah umur 40 dia katakan hidup bermula dengan umur 40 tahun. Lelaki menjadi handsome semula bila umur 42 tahun. Itu dia mencari isteri kedua tu. Orang kata selalu sebut begitu. Allah alam. Ya, hakikatnya yang kita kena sedar, 40 ini dalam Quran menyebut adalah tanda aras bahawa seseorang itu boleh dilihat. Kalau sudah 40, 50, 60, jalannya itu banyak untuk menyusun ibadahnya, banyak mencari bekalan untuk negeri akhiratnya. Moga-moga istiqamah dia itu dituntun oleh Allah, matilah dia dengan kemuliaan itu, moga-moga. Tapi kalau sudah 40, 50, 60 masih lagi liat, masih lagi susah, masih lagi kadang-kadang saja ke masjid, itu kita kena bimbang. Kena bimbang. Kenapa bimbang? Sebab 40, 50 ini jadi kayu ukur. Kita tidak boleh bermain-main dengan umur ini. Kan? Sebab tu kenapa soalan hadis ini yang saya katakan tadi, kita harus ambil penghayatan yang bukan hanya sekadar dihafal, tapi selalu dijadikan medan muhasabah. Itu yang Umar Al-Khattab sebutkan, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu kena selalu muhasabah sebelum diri kamu itu dihisap oleh Allah. Itu ya, saya ingat masa 2 minggu yang lepas khatib antara tajuk yang pembuka tahun 2024 ni, antara ayat yang diberikan dalam khutbah tu ayat 18 surah Al-Hasyr. Kan? Ini pun saya ajak saya dan semua para jamaah. Kita ambil nanti, kalau yang belum hafal, kita balik rumah, kita buka surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini surah keberapa saya tak ingat, tapi carilah surah Al-Hasyr, ya, surah perhimpunan ini, perhimpunan kita di padang mahsyar. Ya, ayat ke-18 ada satu ayat yang Allah benar-benar meletakkan satu peringatan yang sangat betul-betul penting. Ya, sebab Allah mengulang kalimat takwa 2 kali di situ. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang, kan kita sebut dulu, kita jumpa ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita kena baca dengan motivasi, dengan penghayatan, wahai orang-orang yang merasakan dirinya betul-betul beriman. Benar-benar beriman ni maksudnya dia yakin tentang urusan syurga neraka, tidak ragu-ragu. Ya, kata Allah, wattaqullah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullah, kata Allah, kamu kena tingkatkan ketakwaan kamu dengan sungguh-sungguh. Ya, orang yang beriman, bila imannya benar, dia akan berusaha untuk mengisi dan membuktikan keimanannya itu dengan apa? Dengan amal soleh. Kan? Yang kita sebutkan lama sudah. Apa dia amal soleh? Setiap apa yang diperintahkan Allah, ya, setiap apa yang bersifat baik yang diniatkan untuk Allah, moga-moga jadi amal soleh, dan dia itulah mengangkat nilai takwa kita di hadapan Allah. Lalu kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Betul, Allah ulang lagi, wattaqullah. 2 kali Allah ulang kalimat takwa itu. Ya, begitu pentingnya peringatan ini. Kata Allah, hendaklah setiap jiwa, nafs itu memperhatikan dirinya sendiri, apakah persiapannya, bekalannya yang dia akan bawa untuk apa? God. Allah menggunakan kalimah God di situ. Kita ulang balik, walaupun saya ingat saya pernah ulas hari itu, kita ulang semula.
supaya tadabburnya, penghayatannya masih terus berbekas kepada saya dan kita semua. Allah gunakan kalimat ghad walaupun terjemahannya di situ adalah hari kiamat. Seluruh para mufassir bila menerjemahkan kalimat ghad itu di situ adalah hari kiamat. Tapi kenapa Allah tidak guna kalimat liyaumil qiyamah? Kalau ikut bahasa yang paling mudah, Allah boleh saja guna wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Sepatutnya Allah boleh guna begitu. Ya, sedangkan setiap jiwa itu memperhatikan apa bekalnya sebelum datangnya hari kiamat. Tapi mukjizatnya Al-Quran ini Allah guna kalimat ghad. Kenapa ghad? Ghad itu dalam bahasa Arab dipanggil besok. Bila kita sebut besok, ulama menterjemahkan dia, menafsirkan dia. Bila kita sebut esok, bitaqarrib, maksudnya dia hampir dengan jiwa kita, hampir kepada perhatian kita. Karena esok bagi orang beriman ini dengan makna kiamat kecil bagi orang beriman yang sehat akalnya, yakin dia kiamat kecil permulaan kepada kita yang disebut sebagai esok itu adalah urusan kematian. Itulah ghad. Ya, itulah ghad. Saya bila baca khutbah itu 2 minggu lepas, kan? Ya. Bila bicara tentang urusan kematian, kan petang itu jugalah, kan? Saya ingat kita semua maklum almarhum Tuan Haji Imam Mulyadi meninggal pada hari Jumaat, kan, pada 29 Disember itu, kan? Tuh, ya, 2 minggu yang lepas. Tuh, seminggu yang lepas, kan? Tuh, ya. Bila saya sebut, bila saya baca, bila saya balik daripada masjid jam 3 lebih tu, adik almarhum WhatsApp dalam grup kami tamat, dia kata abangnya meninggal. Saya terus terngiang-ngiang ayat itu semula, ya, bahawa benarlah, ya, apa yang Allah perkatakan tentang kematian itu, ya, tidak mensyaratkan untuk seseorang itu sakit ataupun tua, ya, sebab almarhum Tuan Haji Imam Mulyadi bukanlah tua pun, ya, baru mencecah umur saya kira dalam awal 50-an kalau tidak salah perkiraan umur, ya. Tuh, tidak tua, sakit memang sakit, ya, satu asbab boleh dilihat, tapi dia bukanlah kerana kematian itu akibat sakit, tapi kerana Allah sebut fa idza jaa ajaluhum, bila sampai ajal itu yang diterjemahkan sebagai batas waktu yang telah kami tetapkan pada setiap yang bernyawa ini ada batas. Kan, likulli ummatin ajal, kata Allah, setiap umat ini ada batas umur yang kami telah tetapkan. Sebab tu umur ini diterjemahkan yang lebih tepat bermaksud adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang diperintahkan, yang kita boleh lakukan dan bermanfaat untuk negeri akhirat. Itulah umur bagi Allah. Sebab tu kita hari ini, saya umur 42 tahun, kita boleh tengok bermula umur berapa yang benar-benar kita letakkan Allah sebagai matlamat hidup dan kita benar-benar menjaga agama dalam hidup. Itulah tingkat umur kita di hadapan Allah. Sebab hitungan akhirat dengan dunia di sisi Allah, satu hari di akhirat hanyalah bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Dengan maksud orang yang hanya berumur 70 tahun sebenarnya bagi pandangan Allah, kalau perkiraan itu tadi, hanyalah hidup di dunia seperti 1 jam setengah. 1 jam setengah saja. Yang 70 tahun 90 minit saja dia hidup. Jadi kalau yang 35 tahun sebenarnya dia baru hidup 45 menit di hadapan Allah. Sebab tu mengapa ada orang yang masih tidak mengambil perhatian yang Allah letakkan ini, dipertaruhkan urusan yang abadi, hakiki selama-lamanya di akhirat, hanya sekadar mengambil minit-minit yang singkat di dunia yang kita sebutkan. Seriusnya dia kerja, pergi pagi sebelum subuh, balik selepas maghrib. Rupanya belum tanggal 25 gajinya masuk, 24 hari bulan dia mati. Ataupun baru dia nampak akaunnya itu malam, wah masuk sudah 20.000, malam tu dia mati. Kan belum tentu kan dia ambil. Sebab duit itu bukan bersifat abadi. Tapi yang hari ini Allah rezekikan kita boleh sampai ke masjid, kita berjalan tadi dari rumah, insya Allah moga kita ikhlas untuk Allah. Yang kita berjalan dari rumah tadi
sudah dihapuskan satu langkah, satu dosa, satu langkah yang sama mengangkat satu pahala, satu langkah yang sama tadi mengangkat satu darjat. Itu abadi, dan kita akan kutip nanti di dalam kubur kita sampai ke padang mahsyar. Kan begitu. Itu abadi. Disebut di beberapa tempat. Saya kata tidak sedikit ada orang yang tidak serius dengan urusan akhiratnya, sehingga dia lebih menguruskan dunianya yang dia yakin dia tidak akan boleh ambil. Tidak akan diambil, tidak ada keyakinan. Dia kerja hari itu, dia kata aku kerja satu hari bayarannya 100. Jadi kalau satu bulan 3.000 gajiku. Kan? Ya? 3.000 gajiku. Dia kerja kalau hari ini sudah habis siap, balik rumah. Duduk. Karena ajalnya sampai, tidak perlu sakit apa, minum air tersesak mati. Tidak dapat gajinya. Kan? Begitu. Ya, sebab itu sekarang bila nampak, sekarang kan viral di medsos, ya, terutama daripada artis Malaysia apa ni, Alif Satar. Nah, itu kan, walaupun ada orang yang mengecam dia, mengunggut lagi. Kempen yang dibuat subuh seperti Jumaat. Fajar, Masjid Fajar kemarin dibuat, alhamdulillah ramai saya nampak dalam Facebook Masjid Fajar ramai. Subuh seperti Jumaat, alhamdulillah, program yang baik. Jangan sejak orang yang sampai tu mamai dia niat solat Jumaat lah time tu. Salih. Sebab programnya kan subuh seperti Jumaat, kesalahan niat dia. Ai nak sembahyang Jumaat tu aku pagi tadi. Bagus program itu, kan? Saya jumpa pengurusinya, dia kata alhamdulillah Ustaz. Kan kita cuba juga buat setiap kali hari Sabtu ni kuliah subuh, jamu jamaah dengan makanan, supaya orang boleh datang. Semua kita sponsor. Kan dia cubalah begitu. Jadi mana-mana masjid, benda ini kita sentiasa usahakan. Kenapa? Mengajak keseriusan. Keseriusan. Kenapa serius? Sebab kita yakin cukuplah kita ambil yang paling mudah saja. Apa yang paling mudah? Yang kita sama-sama dapat penghayatannya, raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Cukup. 2 rakaat sebelum subuh, kalau boleh dilaksanakan, kata Allah, ganjaran yang kamu dapat di sisi Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh kan? Dunia dan seisinya yang saya sebut dulu. Kalaulah kita nampak harga itu di sini di saf masjid ini, kan? Ahli karya Gom-Gom itu nampak. Siapa yang datang masjid itu belum sembahyang subuh, baru sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh, kau akan balik pergi rumahmu bawa 10 juta. Ui nah. Yang dari bandar pun sampai waktu itu 10 juta itu. Tapi kata Nabi bukan 10 juta. Khairun minad dunya wa ma fiha. Yang kamu perolehi kalau kamu sembahyang sunat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi siapa yang nampak? Yang nampak itu hanyalah orang beriman, yang yakin bahwa kalau dia berjalan ke masjid Gum-Gum, pasti dia akan kutip habuan itu, ganjaran itu di alam barzakh dan di pada mahsyar nanti. Maka dia jalan. Tapi kalau dia hanya dengan yang ini, tidak dia nampak. Kan? Dia tidak nampak yang ini. Ya, karena mata ini selalunya lebih melihat kepada yang zahir. Tuh, ya. Ini yang kita selalu harapkan bila kita berbicara tentang bagaimana keseriusan untuk kita mengurus urusan akhirat. Maka tahun baru ini mestilah kita memandang beberapa muhasabah. Yang pertama disebutkan muhasabah kita bila memasuki awal tahun baru ini, ya, mestilah kita lihat bermula kembali dengan kita pandang umur bertambah ini, apa yang Ibnu Qayyim sebut. Kata Ibnu Qayyim, kamu mestilah selalu memperhatikan masa yang diberikan Allah, kerana bila mana kamu melalaikan masa atau membuang masa, itu lebih teruk daripada kematian, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Bila kamu melalaikan masa dan waktu kamu, kamu sebenarnya sedang memutuskan hubungan kamu dengan Allah dan negeri akhirat. Putus hubungan kamu, ialah bila buang masa tidak beribadat, langsung tidak ingat Allah, putus dua hubungan. Kata Ibnu Qayyim, karena membuang masa itu, kan, ya, lebih teruk daripada kematian. Sebab kalau mati, kata Ibnu Qayyim, kamu hanya terputus dengan dunia. Adapun membuang masa dan waktu itu, kamu terputus dengan dua perkara yang abadi.
kamu beramal ibadat dan hubungan kamu dengan Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Kan? Jadi hal keadaan inilah mari kita selalu pandang bila sudah masuk tahun baru, bukan hanya azam yang baru hanya untuk dunia. Silakan. Mau berniat tahun ini target bisnes untung 8 juta. Silakan. Tapi jangan sampai tercicir. Yang lebih utama diniatkan sepanjang aku hidup pada hari ini, umur yang dipinjamkan Allah tahun demi tahun berganti. Ya, bertukar, harus diluruskan semula niat kita kepada Allah. Hari ini aku hidup betul-betulkah aku niat ini aku buat semua dunia ini untuk akhiratku, atau sebenarnya aku semakin apa yang Sayyidina Ali sebut, bila seseorang ditambah rezekinya dan niatnya hanya semata untuk dunia, maka kata Sayyidina Ali akan berkurang waraknya dan semakin tamak dia kepada harta. Itu hati-hati. Kalau kita sudah nampak dunia lebih besar banding akhirat, otomatik kita punya kewarakan dari sudut menjaga hal-hal yang bersangkut paut untuk negeri akhirat, dia akan berkurang dan berkurang. Betul, hati-hati kita. Jawatan makin tinggi, makin susah sembahyang berjamaah. Ya, angkat harta ataupun bisnes makin maju, makin susah sampai di masjid. Itu hati-hati. Ya. Bisnes makin apalah semua yang meningkat, makin kurang dia baca Quran. Tertinggal sudah solat sunat nawafilnya, ba'diyah, qabliyah, kadang-kadang solat duha pun lain kalilah kalau ada waktu. Infak, tengoklah kalau sempat. Bila semakin berkurang rutin-rutin yang sebelum ini dia buat, sebelum bertambah nikmat kepadanya, maka itulah yang disebut, yang dipanggil sebagai istidraj. Apa dia istidraj? Allah tambah nikmat tapi makin jauh. Itu kita bimbang. Paling kita takut. Ya, sebab tu bila sebut pula umur kita. Sudah saya 42 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau masih tidak boleh mampu berjalan ke masjid dengan istiqamah, itu kita sebut tadi. Tanyakan balik, berapa lagi umur kau mau ni Allah bagi baru kau boleh sampai ke masjid? Rupanya tidak. Dia tunggu dia diangkat dengan keranda baru dia sampai. Itu kan naik. Ruginya kalau begitu. Ini kan? Sebab tu hal keadaan inilah kita sama-sama menyusun. Niat kita mesti bulat dulu untuk Allah. Aku jadikan tahun 2024 ni tidak lain tidak bukan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Bila umurku bertambah tapi tidak menambahkan ibadahku dan amalku di sisi Allah, maka hari itu adalah hari yang paling rugi dan celaka dalam kehidupanku. Ini Ibnu Mas'ud. Dia menyebut kalam tersebut, dia kata, kalau hari ini bertambah umurku, ya, menambah lagi 1 hari, tapi tidak menambah ibadahku, amalku, imanku kepada Allah, hari itu adalah hari yang paling rugi dan celaka yang aku lalui. Ini hebatnya pandangan, ya, para sahabat dalam memandang nikmat umur dan masa. Ya, jadi kita selalu mengambil motivasi yang sama. Jadi saya sampaikan satu pandangan motivasi pribadi dan semua para jamaah. Kita balik, kita baca ayat itu, kita hafal, kan? Dan kalau boleh kita bacalah di waktu-waktu kalau kita mau qiyamul lail kah, sembahyang sendiri kah, kita baca ayat itu supaya dia sampai. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kita baca tu, kita tujukan kepada diri kita sendiri. Sudahkah imanmu hidup? Sudahkah kau bertakwa? 2 kali Allah ulang, kamu betul-betul kena bertakwa. Takwa ni bawa dalam hati kita sendiri, iaitu kita paling takut kalau kita hidup pada hari ini amal kita belum cukup kita masuk syurga, dan kita juga paling takut kalau ada dosa yang kita lupa untuk bertaubat. Kalau ada dosa yang masih kita main-main untuk bertaubat kepada Allah, kita matilah. Dan sebab tu ayat tadi tu secara motivasi yang paling dekat dengan kita. Malam ni sebelum kita tidur, kita tanya balik, hai, saya sendiri nama Bunyamin. Hai Bunyamin, wahai, betulkah kau beriman? Kalau kau mati malam ini atau besok, cukupkah kau punya sudah amal untuk dihisab Allah sama ada kau ke syurga atau ke neraka?
maka kita jadi orang yang benar-benar memandang malam ini sebagai malam yang diniatkan. Kalau hidup pada esok pagi, maka kita berniat menambah lagi jariah dan amal-amal simpanan kita di akhirat. Itulah yang disebutkan orang muslim ini, orang beriman ini adalah yang paling bijaksana, cerdas, yang Nabi telah standardkan. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kita ulang balik. Orang yang paling bijak, paling pandai, ya paling cerdik, kata Nabi, adalah orang yang dia tahu dia akan mati bila-bila, maka dia juga selalu mempersiapkan amalnya sebelum dijemput pulang oleh Allah, sebelum dipanggil pulang oleh Allah. Dialah berusaha untuk bersedia. Itu orang yang bijak. Itu orang yang bijak, kan? Jadi itu kita letakkan ayatnya tadi, Allah hanya memanggil orang yang ada keimanan. Allah tak panggil orang yang tidak beriman. Ya, sebab itu kita mengharapkan ayat ini masih sampai kepada kita, dan hari ini kita syukur bukti keimanan itu masih ada dengan kita. Ya, mana buktinya? Kita masih boleh melangkah ke rumah Allah. Allah memperakui keimanan kita. Tuh, ya, ayatnya di mana? Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang yang boleh berjalan mengimarahkan rumah Allah, dia benar-benar beriman kepada Allah. Sebab tu kita selalu berhasrat dan berharap iman kita ini adalah iman yang benar-benar cepat respon kalau dipanggil Allah. Sebab itu kenapa pensyariatan azan itu, yang kita tahu azan di dunia ini, ya, bila dia disyariatkan, bermula daripada kita maklumlah Bilal bin Rabah itu sebagai muazzin, kan? Kita tahu bermula azan itu disyariatkan sampai hari ini azan di bumi Allah ini non-stop 24 jam. Non-stop. Kenapa non-stop? Untuk memanggil orang-orang yang beriman. Dalam masa yang sama azannya adalah dakwah. Kan? Sandakan lain waktunya, ditelupit lain waktunya. Selepas sandakan azan, ditelupit pula azan. Selepas ditelupit, naik ke Ranau, naik ke Kundasang, naik ke KK. 24 jam dia berputar. Kenapa? Kerana panggilan itu adalah panggilan menggetarkan jiwa-jiwa orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayatnya dalam surah An-Nahl kan ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Demi sesungguhnya, kata Allah, orang yang betul-betul beriman kepada kami ini, bila dia dengar saja nama Allah, getar, getar. Tuh, sebab tu hebatnya azan ini. Bila mana kita sudah selesai sembahyang maghrib, tiba-tiba kalau ada masih kerja, tiba azan, orang beriman bergetar. Oh, timosok sembahyang. Dia tidak akan lalai dengan dunianya. Kerja waktu siang, datang waktu zuhur, azan, dengar. Ui, jangan leka dengan dunia supaya kita tidak kabur. Kerja lagi sambung, waktu asar, azan lagi. Maka kita selalu dijaga imannya oleh Allah. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita nanti boleh jawab di hadapan Allah kalau kita tidak merespon panggilan Allah. Kan? Sebab itu sahabat Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam yang buta dan tua, saya ajak kita ambil baca cerita sahabat Nabi ini yang tua, buta, dan dia kategori orang yang uzur, OKU dan uzur. Kenapa? Umurnya 80 tahun. Siapa namanya? Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Dia adalah muazzin kedua zaman Rasulullah. Saya ingat ada di antara kita yang baca kisahnya ini. Kan, kalau yang tahu, mendengar semula, yang belum tahu, kita kongsikan motivasi ini supaya kita tidak akan mampu beralasan lagi. Dan ini kisah nyata dan sangat menginspirasikan. Kalau kita yang celik ini dan muda ini kalah dengan sirah perjalanan sahabat Nabi ini, maka kita sangat susah nanti dihisap di hadapan Allah. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan umur kita. Ya, sebab Abdullah bin Ummi Abi Maktum ni kan, bila mana dia jumpa Rasulullah, sebenarnya dia berhasrat untuk minta excuse sembahyang subuh di masjid. Dia minta excuse kelas. Satu, dia buta.
Yang kedua, rumahnya jauh. Dikhabarkan dia itu hanya boleh sampai ke masjid kalau ada orang pimpin dia. Ada orang bawa, baru dia boleh sampai. Buta kan? Mana boleh nampak di mana masjid? Jadi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku dibenarkan untuk tidak solat berjamaah subuh di masjid? Kan? Nabi tidak terus menjawab. Ya, Nabi bertanya kepada Abdullah, kau dengarkah azan? Dia kata, dengar ya Rasulullah. Kalau kau dengar azan, bermakna engkau pun wajib ke masjid. Tuh, wajib ke masjid. Kan ada riwayat mengatakan Nabi kata, bolehlah. Pertama Nabi kata begitu. Jadi senyum Abdullah. Masa dia melangkah berpusing mau balik, Nabi panggil balik, Abdullah kemari semula. Kepada Rasulullah, Nabi tanya, kau dengar ke azan? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu engkau wajib ke masjid. Kan ditarik balik keringanan itu tadi, kau wajib ke masjid. Bermula daripada saat itulah Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini menjadi Bilal pertama, muazzin pertama. Dia adalah azan yang 10 minit sebelum subuh. Itu kerja Abdullah ibnu Maktum. Bila masuk waktu subuh, baru Bilal bin Rabah yang azan. Itulah sejarah bermulanya dua azan pada waktu subuh zaman Rasulullah. Ya, bayangkan orang yang sudah umur 80 tahun, buta, uzur, menjadi muazzin di masjid Nabi, yang kita tahu masjid Nabi hanyalah bertiangkan pelepah tamar, bertiangkan pokok-pokok tamar, berbumbungkan pelepah-pelepah tamar. Kalau hujan pun masuk, panas pun panas, kan? Kalau sujud pasir di dahi. Itulah masjid Nabi. Kita ni, masya Allah, kan? Jangankan ikon, tua di atas, kan? Helikopter di atas itu, kan? Kalau belum cukup untuk menarik keringanan kita, maka kita paling susah. Saya bawakan kisah ini untuk kita nampak, kita belum buta. Kita belum buta dan kita belum tua. Saya ada motor, Allah bagi lagi kereta, bagi lagi basikal. Kalau tidak sampai ke masjid pada waktu subuh, tidak adalah jawaban kita nanti dapat. Dan aku subuh, ya Allah, lambat aku tidur kalau malam. Janganlah kau jawab begitu. Kan sengsara itu jawaban. Tidak adalah alasan kita. Jadi kalau yang masih muda, rambutnya masih hitam, matanya masih celik, telinganya masih dengar azan, bayangkan kisah-kisah ini tadi sebagai satu penguat. Tidak mungkin aku kalah dengan orang gini. Adakah kita lebih mulia daripada sahabat Nabi itu tadi, Abdullah bin Abi Maktum? Tak. Kalau mengatakan siapa yang soleh, Abdullah itu lebih soleh. Sahabat Nabi, Bilal lagi zaman Nabi, dibandingkan dengan kita. Kan tiba-tiba kita baru satu kali Jumat sampai masjid, surga sudah pilih Ustaz. Seminggu sekali saja ke masjid, surga sudah bilang, aku surga sudah ini, jiranku lagi terus Ustaz, setahun 2 kali saja. Tuh. Dia dalam soal akhirat, dia tengok yang di belakang itu. Kenapa kau tidak ke masjid? Ayo oke nih Ustaz, seminggu 1 kali. Tuh nak, si pakcik itu di sebelah 2 kali saja 1 tahun. Tuh kan? Ditanya si pakcik, kenapa kau begini? Oke lagi kau ini Ustaz, anda pernah sampai ke masjid, seumur anda pernah sampai. Kan saya ada cerita motivasi di state session beliau, ada seorang pakcik itu. Moga-moga Allah sempat berikan hidayah dan bertaubat sebelum mati. Di sepanjang saya mengenalinya memang tidak ke masjid. Hanya 1 kali yang saya nampak dia ke masjid itu apabila bertukar manajer di Segilut Estate. Bertukar manajer orang Kelantan. Dia kata, siapa yang saya tidak nampak sembahyang Jumaat, saya usir dari Segilut Estate. Itulah kali pertama saya nampak pakcik itu sampai di masjid. Nah, sampai sudah di pakcik. Kenapa dia sampai? Saya tanya sebenarnya bapak, kenapa Pak itu sampai sudah kita punya jiran? Manajer itu bagi amaran. Kalau tidak pergi masjid Jumaat, diusir. Sampai. Bayang. Itu baru manajer. Padahal Segilut Estate bukan manajer itu punya. Dia hanya manajer saja. Takutnya dia diusir daripada Segilut. Sebab kalau sudah diusir, paspor dikasih cop, mati, takut. Berapa ramai ada orang yang tidak terfikir, kau tinggal di bumi Allah, kau pinjam semua nikmat Allah, tiba-tiba Allah panggil kau tidak datang. Susahnya jawaban kita nanti, kan begitu? Susah. Inilah cara pandang, inilah yang kita minta selalu Allah tolong kita.
Ya, bila kita pandang umur, pandang nikmat, kita selalu berharap semuanya perkara-perkara ini menjadikan kita orang yang selalu bersyukur dan tidak pernah penat, dan semoga-moga istiqamah buat segala persiapan sebelum Allah panggil. Sebelum Allah panggil. Ini kita selalu. Sebab tu saya katakan di mana-mana tempat para jemaah, mesti bila mana kita sampai ke masjid, mesti kita akan nampak jemaah-jemaah yang memotivasikan kita. Sama ada kita nampak orang muda, kita nampak tuan-tuan haji yang lebih berumur dari kita, atau anak kecil. Semua itu motivasi keimanan kita. Motivasi keimanan. Sampai dengan kita alhamdulillah masih terpilih. Kan? Dan kita tidaklah membanggakan diri dengan orang lain yang tidak terpilih. Ya, kita mendoakan saudara muslim kita, tapi kita berniat moga-moga kita dikekalkan Allah. Ini kita cari dalam hidup. Ya, sebab tu niatnya bila lurus, mestilah dipandang juga amal-amalnya tadi. Kalau kita sudah sedar amal-amal kita yang 2023 masih kurang, 2024 ini diniatkan, aku ya Allah 2023 jarang berada di masjid pada waktu subuh. Aku niat 2024 ini moga-moga umurku bertambah nih, aku boleh tambah baik. Sebab ada orang dia sudah sedar 2023 banyak kurangnya, tapi sama juga kelakuannya. Itu kata aneh, pelik. Sedar sudah kurang amalnya, dosanya juga mungkin ada, tapi tidak memanfaatkan masa yang masih dibagi Allah. Hanya mau dipersoalkan, kau ini sudah sedar kurang amal, banyak lagi buat salah. Sepatutnya bila ditambah umur, mestilah dibangkitkan kesedaran. Begitu, ya. Sebab tu hadis yang lain bila Nabi sebut iqtanin khamsan qabla khamsin, kamu kena rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu juga menambah kepala kita. Semua koleksi dalil-dalil Quran dan hadis ini bila berkait dengan masa, waktu dan umur, kita kena simpan di kepala. Simpan supaya kita selalu pandang dan pandang, supaya kita berlumba-lumba ke mana? Ayyukum ahsanu amala. Dalilnya kembali ke situ. Ya, siapa yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling besar rumahnya, paling besar keretanya, paling tinggi pangkatnya, paling banyak gajinya dan segala-galanya yang di dunia. Bukan. Kalau itu ada, alhamdulillah, silakan, bukan dilarang. Karena ada cerita yang boleh kita ambil. Kan kalau tadi cerita Abdullah ibn Maktum, Bilal bin Rabah, mereka ini istiqamah dengan amalan yang begitu saja. Bilal bin Rabah hanya istiqamah dengan ibadahnya sebagai muazzin. Dia sudah menjadi orang paling bahagia. Kenapa bahagia? Sebab Nabi sudah kata, Bilal, aku telah mendengar bunyi capalmu di dalam surga. Bilal istiqamah, bahagia. Apalagi mau dicari dalam hidup kalau sudah dijanjikan surga. Tidak payah pergi bersusah payah untuk cari status dunia, karena Nabi telah janjikan surga. Tinggal istiqamah. Kan? Dan ada sahabat Nabi bahkan menuntut Nabi, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kaya, bahkan hartanya masih ada sampai pada hari ini. Zaman hidup Rasulullah, Nabi kata dia telah membeli surga 2 kali dengan hartanya. Satu, membeli perigi. Waktu awal para muhajirin berhijrah ke Madinah, kan ada telaga milik orang Yahudi. Dan orang Islam susah kalau mau ambil air, dibayar dengan Yahudi itu, dicatu. Jadi Nabi kata, barang siapa yang boleh membeli, memudahkan urusan umat Islam untuk mendapatkan air, maka Allah memberikan ganjaran dia lebih baik nanti di dalam surga. Sayyidina Utsman bila dengar Nabi sebut begitu, terus dia nego dengan Yahudi itu, aku belilah separuh perigimu ini, supaya 12 jam kau punya, 12 jam aku punya. Dan jadi bila 12 jam Sayyidina Utsman punya, waktu orang Islam datang, ambil air secara percuma, ambil. Jadi bila 12 jam waktu orang Yahudi, tidak ada seorang datang mau ambil sebab dibayar. Kan? Jadi orang Yahudi kata, aina, rugi pula aku ini menjual perigiku separuh. Jumpa balik Sayyidina Utsman, kau belilah ini semua ini perigi. Dibeli, dia jual. Time itu dikatakan, disebut dalam sirah itu, harganya adalah 12.000 dirham. Kan? Ya, separuh. Jual lagi separuh, orang Yahudi itu jual hanya dengan 8 dirham. Sebab kita rugi, sudah aku ambil ala kadar lah, jual 8.000 dirham. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Utsman ketika berlakunya perang Tabu. Perang Tabu ini antara dikatakan perang yang sangat sukar, jauh dan waktu panas. Ya. Dan ketika itu persiapan peperangan juga adalah terbatas.
Itu yang kata Nabi, barang siapa yang mahu memberikan infak harta untuk peperangan ini, maka Allah mengganjarkan dia syurga yang lebih baik. Dengar saja itu, Utsman terus, ya Rasulullah, aku menginfakkan unta perdaganganku dan seluruh isi dagangannya. Lepas Utsman bagi 100, Nabi masih buka, adakah yang masih mau berinfak untuk merebut tawaran syurga di akhirat? Utsman masih dengar. Oh, kata Utsman, belum cukup nih kalau begini. Datang Utsman, ya Rasulullah, aku sedekahkan 100 lagi ekor unta. Pas Utsman sedekah infak itu, Nabi masih menyuruh, aku menggalakkan lagi kalau ada orang lain yang mau merebut tawaran yang sama. Utsman dengar lagi, Utsman datang, ya Rasulullah, aku cukupkan 300 ekor unta untuk merebut syurga di akhirat. Nabi kata, bila sudah Utsman bagi 300 ekor unta, kan kita bayanglah, kita kira hari ini mungkin kalau yang sekarang dikatakan harga unta 5.000 ke atas, darab 100 kan sudah 500.000, setengah juta kan ya. Kalau 300 bermaksud hampirlah kita boleh sebut 2 juta kan, bagi sejak begitu. Kata Nabi, Utsman membeli syurga dengan hartanya. Jadi kita mungkin tidak boleh beli syurga dengan harta, karena harta kita sebatas. Tapi kita boleh membeli syurga Allah dengan amal-amal soleh yang Allah boleh kurniakan kita istiqamah. Jadi malam ini saya tidak membaca banyak buku kita ini, kerana saya berhasrat untuk saya dan para jamaah, moga-moga Allah bantu memperbaiki umur kehadapan kita kalau masih ada dikurniakan Allah tahun 2024 ini, dengan maksud Islam kita ini masih dikurniakan Allah untuk kita benar-benar menjaga kemuliaan ini sehingga kita pulang kembali kepada Allah. Karena kemuliaan ini sudah ada dengan kita. Iman kita moga-moga Allah jaga ya, karena kita berusaha untuk istiqamah ya. Amal-amal kita tahu untuk menyusun bekal-bekal abadi ya. Jangan pernah penat, jangan pernah lelah, jangan pernah kalah untuk menghimpun bekal yang abadi. Mana bekal yang abadi yang hanya kita boleh buat ni lah, sebatas berjalan ke masjid, infak subuh, baca Quran, bersedekah, itu semuanya bekal-bekal abadi. Kereta, rumah, semuanya tidak akan, kereta canggih pun tidak akan sampailah ke tanah perkuburan tapi tidak masuk dalam kubur. Itu kan kereta ya, tidak masuk. Itu kan kita selalu faham. Saya selalu ulang yang bahasa mana tu, yang saya kata kain kapan tidak ada kantongnya, tidak ada poketnya, walaupun duit kita 2 juta kan, sampai berwasiat dengan anaknya, kalau bapak mati kau buat dulu poket kain kapan di kiri kanan bapak, karena di bapak ada 2 juta. Belum ada orang wasiat begitu. Nanti kalau bapak ditanya soalan kubur, bapak bagi 1 juta. Man rabbuka? 1 juta. Tidak laku. Kenapa tidak laku? Jangankan di alam kubur, melimpas saja kita dinunukan 1 juta itu tidak laku. Kalau RM mesti rupiah. Itu kan tidak laku sudah dinunukan kan begitu. Limpas saja kita sempadan negara, ringgit Malaysia semuanya tidak laku. Jadi apalagi kalau ke alam barzakh, bertukar alam dari alam dunia ke alam barzakh, semua yang namanya dunia tidak akan pernah laku dan dibawa. Jadi semoga Allah merahmati dan berkati umur kita. Mohon maaf andai kata apa yang dipersampaikan dan disebutkan pada malam ini ada yang salah, bahkan mungkin kurang. Hikmah dan kebijaksanaan milik daripada Allah. Moga Allah juga menuntun dan menambah kefahaman untuk kita menambahkan amal soleh dan ibadah kita diterima sehingga umur ini, dan menjadi simpanan bekalan abadi kita di akhirat. Moga-moga kemuliaan ini diberikan kita dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Aku qauli hadza astaghfirul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dan tasbih kafarah dan surat al-as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jazakallah. Habis.